Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban dan hak warga negara dan negara. Sebelum itu, apa sih itu kewajiban dan juga hak? Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang bersifat beban dan juga memaksa yang diberikan oleh pihak tertentu dan dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun dituntut secara paksa. Nah, apa sih hubungan antara hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme mengatakan bahwa setiap kewajiban seseorang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan begitu juga sebaliknya. Nah, apa sih itu kewajiban negara dan juga kewajiban warga negara? Jadi, kewajiban negara adalah sesuatu yang dibebankan kepada negara yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, yang harus sesuai dengan prinsip hukum, prinsip konstitusi, dan norma internasional. Nah, apa aja sih kewajiban negara itu? Yang pertama adalah melindungi hak warga negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan hukum. Yang keempat, membangun infrastruktur dan ekonomi. Yang kelima, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Yang keenam, melindungi lingkungan hidup. Dan yang ketujuh, menghormati perjanjian internasional. Sedangkan kewajiban warga negara adalah bentuk tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa, dan juga kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Apa aja sih? Yang pertama adalah menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, membela negara. Yang ketiga, membayar pajak. Dan yang keempat, menghormati hak asasi orang lain. Masuk kepada hak negara dan juga hak warga negara. Jadi hak negara adalah hak-hak yang dimiliki oleh suatu negara dalam menjalankan pemerintah dan menjaga keseimbangannya. Hak ini memungkinkan negara untuk mengatur, mengendalikan dan melindungi wilayah serta rakyatnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, sedangkan hak warga negara adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Apa aja sih hak negara itu? Jadi yang pertama, hak negara adalah untuk mengelola sumber daya. Yang kedua, hak untuk membuat hukum. Yang ketiga, hak untuk menegakkan hukum. Keempat, adalah hak untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Yang kelima adalah hak untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah. Yang keenam adalah hak untuk membangun dan mengembangkan masyarakat. Serta yang ketujuh adalah hak untuk memungut pajak. Sedangkan hak warga negara adalah yang pertama, hak hidup. Yang kedua adalah hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik. Yang ketiga adalah hak menghargai kepribadiannya. Yang keempat, hak untuk beragama. Yang kelima, hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum. Yang keenam, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. Dan yang ketujuh adalah hak untuk mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan. Nah, salah satu contoh antara kewajiban dan juga hak yang memiliki timbal balik yaitu ketika di dalam dunia pendidikan, seseorang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan negara wajib memberikan fasilitas tersebut. Begitu. Masuk kepada pelanggaran kewajiban dan juga hak. Yang pertama adalah tidak membela negara. Kenapa kita sebagai warga negara yang baik harus membela negara? Karena agar hidup di suatu negara itu menjadi tentram, aman, damai, dan juga tidak terjadi ketidaknyamanan dalam masyarakat, dan tentunya itu akan merugikan banyak orang.
Yang kedua adalah tidak membayar pajak. Salah satu kewajiban warga negara adalah untuk membayar pajak. Jadi, ketika kita membayar pajak, berarti kita telah memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yang ketiga adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara yang baik, kita perlu menghindari tindakan yang melanggar hukum. Contohnya seperti pencurian, perusakan harta benda, dan lain-lain. Nah, salah satu kasus pelanggaran kewajiban adalah korupsi dana bansos oleh pejabat negara. Pada tahun 2020, mantan Menteri Sosial Julia P. Batubara terlibat korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19. Dana yang seharusnya membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Ia terbukti menerima suap dari penyediaan bantuan sembako. Kita masuk pada analisis kasusnya. Pertama, hak warga. Warga berhak mendapatkan bantuan saat krisis. Yang kedua, kewajiban negara, yaitu menjamin kesejahteraan dan kelola keuangan secara adil. Yang ketiga, kewajiban warga ikut serta memberantas korupsi. Landasan hukum korupsi masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 ayat 1. Korupsi ini jelas masuk dalam kewajiban warga negara, hak warga negara.